Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Oke, ini sepertinya sudah jam 18.40. Sepertinya yang hadir memang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada siapa aja ini? Eh, ah, saya sekaligus buka simakannya dulu buat absen. Oke, bentar ya, tunggu sebentar. Sini Anjas hadir ya, katanya masih ada lembur. Oke, kemudian ada Arinur, ada Mustika. Arinur ada? Ada, Pak. Oke, Mustika. Ada, Pak. Oke, Safety. Hadir, Pak. Oke, Sofi juga ada. Hadir, Pak. Oke, berarti Teresia sama Trisna yang nggak hadir hari ini. Oke, teman-teman, sama seperti yang kemarin di teman-teman ini ya, teman-teman offline ya, yang kemarin kita kan sudah sampai di ini ya, akuntansi sektor dagang ya. Kemarin kita sudah sempat saya spill terkait dengan ini ya, untuk yang metode perpetual ya. Jadi memang yang kita kerjakan hanya yang metode perpetual aja, karena kalau kita juga sama yang metode periodik itu sepertinya pertemuannya tidak akan cukup ya teman-teman ya. Oke, prosesnya teman-teman gimana? Dari yang jadi sama ya kayak teman-teman di offline kemarin, yang kita akan lebih membahas kesulitannya gimana gitu ya. Di metode perpetual kemarin kan kita sudah sampai jurnal umum ya sama saya ya, atau gimana? Yang terakhir kemarin sampai jurnal umum, Pak. Jurnal umum sampai 31 Desember sudah semua ya. Ya, sudah. Oke, kalau Jumlahnya gitu berapa ya, Pak? kenapa? Jumlah akhirnya berapa ya yang jurnal umum? Untuk neraca saldonya. Iya. Neraca saldo sebelum penyesuaiannya 2811 250 sama. Ya, Pak, sama. Sama ya. Nah, cuman biasanya pengalaman dari beberapa kali teman-teman mahasiswa itu terkadang saldo akhirnya benar, tapi saldo untuk per akunnya ada kekeliruan. Jadi sekalian di sini saya ini ya, saya diktikan, nanti teman-teman bisa ngecek pekerjaannya ya. Oke, jadi minta tolong teman-teman yang apa namanya teman-teman yang nggak sambil kerja, saya minta tolong bantuannya untuk open mic lah ya minimal ya, open mic untuk ketika saya menyampaikan saldonya teman-teman sudah sama apa belum gitu ya. Oke, Baik, eh, Pak. yang pertama kas di BNI 48962 sama, Sama, Pak. sama oke, piutang dagang 94850, Sama. persediaan barang dagang 409038, kemudian asuransi di Badi Muka 11.250, terus perlengkapan toko 8.400, peralatan toko 313.000, akumulasi depresiasi peralatan toko 37.800, peralatan kantor 120.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor 40.000, utang dagang 55.400, utang gaji tidak ada, bebannya masih harus bayar tidak ada, hutang bank 80.000, hutang bunga tidak ada, modal saham 100.000, saldo laba 270.200, dividen 90.000, penjualan 2.227.850, retur dan potongan penjualan 64.500, diskon penjualan 40.000, beban pokok penjualan 1086250, beban gaji penjualan 230.800, beban iklan 56600, kemudian beban kirim penjualan 20.200, beban listrik 26.400, beban penjualan lain-lain 8.400, beban gaji administrasi 106.000, beban sewa 58.200, beban listrik lagi untuk yang kantor 13.200, kemudian beban administrasi lain-lain 5.200. Sama. Ada yang beda?
Pak, ini yang neraca saldo setelah penyesuaian ya? Yang sebelum penyesuaian. Sebelum penyesuaian. Mm-mm. Ada yang beda sih, Pak, tapi jumlahnya sama. Di mana bedanya? Hmm, tadi Nah, kalau tadi saya bedanya dari beban-beban, Pak. iya Beban-beban ya. beban-beban. Coba saya ulangi ya bebannya ya. Sama Iya. dari retur dan potongan penjualan, Pak. Retur dari retur. Oke. Retur dan potongan penjualan 64.500. Oke. Terus diskon penjualan 40.000. Sebentar, Pak. Nah, Ya, sekalian dibetulin ya. Kalau ya. misalkan ada yang ini, nanti saya nggak bahas buku besarnya. Nanti teman-teman cek lagi buku besarnya kelirunya di bagian mananya, gitu ya. Ya, Retur Pak. penjualan tadi berapa, Pak? Maaf. Kenapa? Retur penjualan tadi berapa? Retur dan potongan penjualan 64.500. 64.500. Yes. Diskon penjualan 40.000. 40. Beban pokok penjualan 1.86.250. Ya, Oke. Beban gaji penjualan 230.800. ya. Oke, beban iklan 56.600. Beban, ya. Terus beban kirim penjualan 20.200. 20.200 ya. Ya, terus sama. Yang beban kirim penjualan sama. Ya, sama 20.200. Oke, beban listrik air telepon toko 26.400. Sama. Oke, beban penjualan lain-lain 8.400. Bentar, Pak. 8.400 ya. Yes. Beban gaji administrasi 106.000. Ya, Pak. Beban sewa 58.200. Ya, Terus beban listrik air telepon kantor 13.200. ya. Oke, beban administrasi lain-lain 5.200. Ya, sama, Pak. Sama semua ya. Oke. Berarti totalnya tetap sama 2811.250 ya. Iya, Pak. Oke, sip. Teman-teman yang lain aman? Aman, Pak. Oke, kalau aman sudah sama. Nah, oke, berarti dari jurnal umum ya ke neraca saldo sebelum penyesuaian sudah aman. Nanti teman-teman kalau ada yang beda, nanti saldonya samakan dengan yang di neraca saldo sebelum penyesuaian, tapi nanti dicek buku besarnya kelirunya di mana, gitu ya. Atau mungkin kelirunya di jurnalnya mungkin. Nah, itu nanti nominalnya dicoba dicek lagi. Nanti karena nanti waktu penilaian nanti saya akan cek semuanya. Jadi saya harap teman-teman juga perhatikan untuk yang saldo di buku besarnya agar sama dengan saldo yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, kita langsung masuk ke penyesuaian. Dari teman-teman metode untuk penyesuaian perkecual ada yang kesulitan? Belum sih, Pak. Sudah selesai? Yang jurnal penyesuaian? Ya, yang jurnal penyesuaian. Sudah. Sudah. Oke. Oke, kalau misalkan sudah, Beberapa coba. kendala, Pak. Kenapa? Ada beberapa kendala yang penyesuaian. Oke, kendalanya gimana? Atau mau kita bahas semuanya sekalian? Ya, Iya, Pak, dibahas saja, dibahas Pak. saja. Oke, kalau gitu ya. Oke, jadi menyesuaikan data metode perpetual. Oke, yang pertama itu adalah terkait dengan hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 397.038. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, jurnalnya apa bunyinya? Beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Oke, nominalnya? 12.000. Oke, masih ingat ya 12.000 itu dapatnya dari mana ya? Iya, Pak. Oke, jadi kalau misalkan ada yang lupa, nanti kalian tinggal membandingkan antara yang di soal yaitu nilai persediaan akhir secara perhitungan fisiknya kan 397.038. Nah, itu kalian tandingkan dengan persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di neraca saldo sebelum penyesuaian, akun persediaan barang dagang kalian itu adalah 409.038.
Nah, kalian bandingkan dengan 397.038, selisihnya adalah 12.000. Nah, itu jadi 12.000 itulah yang akan kalian jurnal beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, karena kenapa jurnalnya seperti itu? Karena kondisinya, perhitungan fisik itu menyatakan lebih kecil dibandingkan dengan yang sudah kalian catat. Otomatis ada kemungkinan ada penjualan ataupun ada beban pokok yang belum kalian catat. Nah, sehingga beban pokoknya di sini bertambah, kemudian persediaan barang dagangnya kita berkurang. Gitu ya. Oke. Next, kita ke nomor 2, yaitu asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020. Nah, jurnalnya apa ini? Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, sip. Nominalnya? 3.750. Oke, sip. Oke ya. Ada yang bingung dapat angka itu dari mana? Bisa semua? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, jadi asuransi dibayar di muka ini adalah membayar premi asuransi kebakaran. Berarti benar yang disampaikan tadi yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Karena di sini statusnya adalah kita sudah membayar membayar premi asuransi selama 3 tahun, ya kan? Nah, sekarang kita mau akui itu di bulan Desember ini. Nah, kita akan melihat neraca saldo sebelum penyesuaian kalian ya, itu untuk asuransi dibayar di muka nominalnya kan 11.250 ya. Nah, otomatis karena 11.250 ini untuk 3 tahun, yaitu jadi dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020 ya, otomatis di sini maka kita akan melakukan perhitungannya adalah 11.250, yaitu saldo untuk asuransi dibayar di muka dibagi dengan 3 tahun. Nah, berarti 11.250 dibagi, keluarlah nominalnya 3.750 seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Ari ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kenapa kok langsung kita bagi 3, Pak? Tidak kita bagi 12 biar untuk kita ketahui per bulannya. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk beban asuransi, kalian bisa lihat saldonya di daftar saldo sebelum penyesuaian itu tidak ada sama sekali. Jadi bisa dikatakan selama 1 tahun ini ya, selama 1 tahun dari Januari 2018 sampai Desember 2018 kita belum mengakui adanya beban asuransi sama sekali. Nah, karena itu berarti dari 11.250 kita cukup bagi 3. Nah, kita cukup dengan bagi 3. Jadi ketemulah 3.750. Nah, seperti itu ya. Bisa sampai sini bisa dipahami atau ada yang bingung Mas Ian? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke, sip. Oke, sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, ini gampang ya. Hasil perhitungan fisik perlengkapan toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo air sebesar 1.500. Nah, jurnalnya gimana? Beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Oke, sip. Nominalnya? 6.900. Oke, mantap ya. Jadi ini gampang ya, tinggal saldo perlengkapan toko yaitu 8.400 kalian kurangi dengan 1.500. Berarti yang sudah kita pakai adalah 6.900. Ya, sip. Oke, kita ke nomor 4 ya. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dengan nilai sisa 10.600. Metode yang dipakai adalah garis lurus. Nah, penjurnalannya gampang ini. Gimana? Beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko. Sip, mantap. Nominalnya? Ini salah nggak ya, Pak? Nah, Nah, soalnya itu bingung metode garis lurus. 37.800. benar, benar. Ya, wes. Nah, jadi kalau metode garis lurus itu metode paling mudah ya.
Jadi caranya itu dapat dari mana 37.800, yaitu dari nominal untuk ini ya. Ini apa ini tadi? Peralatan toko. Saldonya kan 313.000 ya. Iya. 313.000 dikurangi dengan nilai sisanya yaitu 10.600 dibagi dengan 8 ya. Nah, itu adalah nanti kalian akan menemukan angka sebesar 37.800 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 4. Oke, siap. Kalau gitu kita ke nomor 5, peralatan kantor. Nah, ini sama ya. Jadi cuman bedanya dia tanpa nilai sisa. Ketemunya berapa? 30.000. Ya, benar. Jurnalnya sama ya, cuma diganti yang tadi peralatan toko diganti sama peralatan kantor. Dah gitu aja. 30.000, gampang ya ini ya. Jadi saldo peralatan kantor. Peralatan kantor. Saldo ini berapa ini peralatan kantor ini? Peralatan kantor 120.000 ya. 120.000 tinggal dibagi 4, wis. Mari ya. Nah, itu jadi nanti kalian akan menemukan angka 30.000 ya. Oke, kemudian yang nomor 6, pembayaran gaji. Nah, ini gimana jurnalnya? Beban gaji penjualan, beban gaji administrasi pada utang gaji. Oke, nominalnya? Yang beban gaji penjualan 1.200, beban Heeh. gaji administrasi 800, terus utang gajinya 2.000. Oke, mantap ya. Nah, ini kalau ini gampang banget ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman bisa ngitungnya ya. Tinggal kita ngitung harinya aja dikalikan dengan tarif per harinya ya. Jadi karena ada 2 akun di sini, ada gaji untuk penjualan dan administrasi, otomatis dihitung sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian di sini kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 gimana bunyi jurnalnya? Beban listrik air telepon toko, beban listrik air telepon kantor pada beban yang masih harus dibayar. Mantap. Nominalnya? Yang beban listrik telepon toko itu 1.365. Kalau yang beban listrik kantor 455, beban yang masih harus dibayarnya 1.820. Oke, sip, mantap ya. Ini gampang juga ya, jadi tinggal dibagikan berdasarkan prosentasenya aja. Ya, oke. Kemudian nomor 8. Nah, Jadi gimana? ya sebentar. Ya, gimana? Itu kan beban listriknya untuk bulan Januari, tapi diakuinya Hmm. bulan Desember. Enggak, ini sepertinya apa namanya? Eh soal bawaan daringnya keliru ini. Seharusnya bukan Januari 2014. Lawang ini transaksinya aja udah 2018 kok ya. Iya, tanggapnya ya gitu, Pak. Udah Ah, tak jualan, benar. tak Hmm. logika aja. Iya, benar sekali. Jadi ini baru diterima di awal Januari 2018, 2019 seharusnya. Ya, bukan Iya, Pak. 2014. Nah, benar. Ya, jadi teman-teman yang apa namanya, yang mungkin agak bingung. Jadi untuk yang nomor 7 itu tagihan listrik, air dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2019 ya. Tidak mungkin kalau Januari 2014 ya. Jadi jurnalnya seperti yang disampaikan sama Mbak Ari tadi, yaitu beban listrik air telepon toko, beban listrik air telepon kantor pada beban yang masih harus dibayar. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menganggapnya ini sudah diterima, nanti tinggal diperbaiki Berarti ini ya. posisinya belum dibayar ya, Pak? Ya, posisinya belum dibayar. Jadi ibaratnya gini, tagihan listrik bulan Desember kita itu baru menerima di awal Januari. Nah, otomatis nanti ada jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar itu tadi. Ya, jadi nanti ketika kita sudah melakukan pembayaran, tinggal jurnalnya itu kita balik aja. Ya, untuk beban yang masih harus dibayarnya nanti kita nolkan pada kas. Nah, kan seperti itu ya. Jadi itu tetap diakui di bulan Desember ya sebagai beban. Diakui bebannya di Desember, cuma nanti pembayarannya kita lakukan di Januari. Tapi untuk di Januari nanti tetap diakui sebagai beban lagi tidak? Enggak, karena apa namanya sudah mbaknya akui di akhir Desember. Kalau misalkan mbaknya mengakui lagi di Januari 2019, mbaknya akan mencatat bebannya itu 2 kali jadinya.
Oh, Karena bebannya kan sudah diakui di bulan Desember. Nah, jadi Januari Mbaknya tinggal bayar aja. Jadi tinggal beban yang masih harus dibayar pada kas. Udah gitu aja. Atau kalau misalkan untuk tidak bingung, karena kan ini bebannya sebenarnya bebannya di bulan Desember ya kan, atau misalkan tidak bingung, kalau misalkan nanti perusahaan itu menggunakan jurnal pembalik, maka akun ini akan dibalik terlebih dahulu. Ya, jadi dinolkan saldonya. Nah, Januarinya nanti baru Mbaknya baru beban listrik air telepon toko, beban listrik air telepon kantor pada kas. Jadi pilihannya bisa dua itu. Kalau tidak ada jurnal pembalik, ya, jadi otomatis tinggal membalik beban yang masih harus dibayar ini, ya kan? Kemudian kalau misalkan ada jurnal pembalik, ya kan, ada jurnal pembalik, nah otomatis nanti tinggal menjurnal ulang tapi pada kas, kreditnya di kas gitu. Oke. Nah, tapi biasanya kasusnya karena ini sudah di akhir Desember, biasanya dinolkan lagi, ya kan? Karena kan Januari sudah ini ya, Januari sudah tahun baru, ya, sudah tahun yang baru. Jadi apa namanya pengeluarannya dan bebannya bisa juga diakui di Januari. Jadi tergantung sekali lagi tergantung model perusahaannya seperti apa, ya. Tapi kalau misalkan di akhir tahun tidak dibalik, ya otomatis nanti di apa namanya di awal Januari ya kita mengakui adanya pengeluaran kas aja. Jadi tidak berdampak ke laba rugi, berdampaknya ke neraca aja. Nah itu ya, jadi pilihannya di situ. Monggo nanti prefernya yang mana ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 gimana? Beban bunga pada hutang bunga. Besar? 3.000. Ya, betul ya. Ada yang bingung nggak nyari 3.000 dari mana? Atau sudah bisa semua? Dijelaskan lagi, Pak. Oh, jelaskan lagi ya, wis. Nah, jadi kalau yang nomor 8 ya, nah itu kan kalian tinggal lihat saldonya untuk ini apa utang bank ya. Utang bank itu kan saldonya 80.000 ya, bunganya 9% per tahun selama 2 tahun. Nah, kita mau ngitung yang tahun ini, ya kan? Karena pinjamannya ini cair di bulan Agustus, maka nanti yang kita hitung adalah Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Ya, otomatis 80.000 dikalikan 9%, ya, ketemunya berapa? Dikali 5/12. Nah, itu. Nanti akan ketemu nominalnya adalah sebesar 3.000. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk jurnal penyesuaian sudah beres ya? Sudah, Pak. Berarti daftar saldo sesudah penyesuaian kalian berapa? Bentar. Setelah penyesuaian, Hmm. 2.885.870. Oke, sip ya. Otomatis nominal yang berubah cuma nominal yang berdampak pada jurnal penyesuaian itu aja ya. Otomatis yang untuk akun lainnya dia tidak akan ada perubahan. Perubahannya hanya berkaitan dengan akun-akun yang tadi ada di jurnal penyesuaian. Ya, oke. Teman-teman yang lain ada yang beda nggak dari Mbak Ari? Nggak ada? Pak, mau tanya nih, Ya, monggo Mbak. nomor 1 tuh kan itu ada selisih persediaan. Hmm. Kenapa disesuaikan ke akun beban pokok penjualan tuh kenapa ya, Pak? Karena Kan gini. harusnya penjualan itu udah kan perpetual. Jadi setiap transaksi mesti HPP-nya dihitung tuh, Pak. Kok bisa Ya. sih gitu? Ya, jadi begini Mbak Ari, sorry Mbak Safety ya, sorry Mbak. Jadi gini Mbak Safety, jadi kan kalau kita bicara sektor dagang Mbak ya, kalau kita perpetual kan, jadi setiap transaksi kan kita akan terus melakukan pencatatan penjualan, kemudian persediaan dan juga beban pokoknya, ya kan. Nah, biasanya di akhir periode perusahaan itu melakukan perhitungan fisik atau stock of none terkait dengan persediaan mereka, ya kan. Nah, mungkin akhirnya ketika ada perhitungan secara fisik ternyata diketemukan bahwa
nominal persediaan dari yang kita catat dengan yang kita hitung fisik ternyata itu ada perbedaan, ya kan? Entah itu mungkin ada ini ya, ibaratnya entah ada yang kasusnya entah itu persediaan yang hilang kayak atau misalkan ada ini ya human error dalam pencatatan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, sehingga kejadian seperti itu harus kita lakukan penyesuaian karena gini, dari yang dicatat dengan yang realnya, kita pasti akan menggunakan data realnya, yaitu data secara fisiknya, ya kan? Kita mengakui ada ini ya, ada 400.000 sekian rupiah, ternyata setelah kita hitung fisik, ternyata nominalnya cuma 397 sekian sekian. Nah, berarti di sini ada kerugian persediaan ibaratnya, ya kan? Loh, persediaan yang kita catat tuh lebih besar loh. Ternyata waktu kita hitung lebih kecil, ya sudah. Akhirnya kerugian atas hilangnya persediaan itu atau selisih persediaan itu otomatis kita bebankan kepada beban pokok. Nah, jadi nanti persediaan barang kita nominalnya berkurang karena penjualan kita ada saldo persediaan barang dagang di kredit, otomatis kan nanti saldo persediaan barang kita akan berkurang. Nah, kemudian akun beban pokok penjualan kita itu akan bertambah jadinya. Ya kan? Beban pokok kita akan bertambah sehingga kerugian itu kita akui di beban pokok. Sehingga beban pokok ini akan mengurangi nilai penjualan bersih kita karena nanti penjualan kotor dikurangi dengan beban pokok jadilah penjualan bersihnya kan seperti itu. Jadi itu akan mengurangi nilai penjualan bersih kita. Oh, berarti dimasukkan ke beban pokok penjualan ya, bukan dibuat akun sendiri beban kerugian Enggak. penjualan. Ya, karena rugi persediaan biasanya langsung dibebankan ke beban pokok. Nah, seperti itu. Nah, kalau statusnya misalkan eh, perhitungan fisiknya lebih besar, ya, perhitungan fisiknya lebih besar daripada yang di catatan, otomatis ya jurnalnya tinggal dibalik aja. Persediaan barang dagang ada di debit, beban pokok penjualnya kita kurangin, kan gitu jadinya. Itu ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, oke tadi untuk neraca saldo sesudah penyesuaian tadi sudah disampaikan sama Mbak Ari sebesar 2885870 sama semua. Sama, Pak. Oke, kalau sudah sama, nah kemudian kita langsung lompat ke kertas kerja ya. Urutannya sudah kertas kerja, daftar saldo sebelum penyesuaian sudah punya datanya, tinggal kalian masukkan. Penyesuaian juga ada, tinggal kalian masukkan. Daftar saldo sesudah penyesuaian sudah ada, tinggal dimasukkan. Nah, sekarang tinggal misahkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ya, otomatis di laporan laba rugi yang masuk itu hanya penjualan, ya kan, dan beban-beban. Beban-beban itu berarti termasuk retur dan potongan penjualan sama diskon penjualan. Itu termasuk di beban juga berarti. Ya, karena retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan itu akan mengurangi besarannya dari penjualan kita. Ya, sehingga laporan laba rugi sisi debitnya berapa? 1.813.020. Oke, sip. Kreditnya berapa? 2.227.850. Oke. Laba atau rugi? Laba Sebesar? 414.830. Ya, benar sekali. Yang lain ada yang beda? Kalau misalkan daftar saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian sama neraca saldo setelah penyesuaiannya sama, ya seharusnya laporan laba ruginya juga sama, gitu ya. Jadi sisi kredit penjualan itu cuma ada satu akun, yaitu cuma akun penjualan aja, ya. Sisi debit selain dari semua beban-beban ya, itu ada juga retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan. Sekali lagi, karena retur penjualan dan diskon penjualan itu mengurangi nominal penjualan kita. Itu ya. Oke, otomatis laporan posisi keuangan untuk sisi debitnya berapa? 1.072.850. Oke, kreditnya 658.020.
Oke, ditambahkan dengan laba ruginya 414.830 jadinya sama ya. Otomatis laporan laba rugi untuk setelah ditambahkan dengan labanya menjadi 2.227.850 sama ya. Iya, Pak. Oke, sedangkan untuk laporan posisi keuangan jadi 1072850. Oke, Sama. mantap. Yang lainnya gimana? Sama, Pak. Nah, oke. Sama. Nah, otomatis itu tinggal dipindahkan ke laporan laba rugi ya sebesar 414.830 ya sama dengan penjualannya dikurangi dengan retur, diskon dan lain sebagainya ya. Akhirnya nanti akan ketemu laba rugi sebesar 414. Untuk laporan perubahan ekuitas kalian berapa? 424.830. Nah, itu yang keliru. Nah, di mana, Pak? Saldo awalnya itu di Mbak Ari tulis berapa? 100.000. 100.000 ditambah laba bersih 414.830. dikurangi sama dividen. Iya, 90.000. Kelirunya di saldo awalnya, Mbak. Jadi Aduh, gini, Allah. kalau teman-teman lihat di kertas kerja ya, saldo awal modal saham itu memang benar sebesar 100.000, ya kan? Saldo awal modal saham memang 100.000, teman-teman. Nah, kemudian ingat ketika kita laba, ya itu akan menambah modal kita, ya kan? Benar enggak? Iya. Nah, ketika rugi itu kan akan mengurangi modal kita akhirnya. Nah, sehingga untuk di laporan perubahan ekuitas ya di sini itu saldo awalnya seharusnya adalah 370.200. Dari mana? Yaitu dari modal saham sebesar 100.000 ditambahkan dengan saldo laba awal yang sebesar 270.200 itu tadi. Ya, Oh, karena 270.200 itu dia itu kan saldo laba dari sebelumnya ya dari Januari 2018 kan. iya. Nah, otomatis itu akan menambah modal kita. Nah, kenapa 370.200? Nah, alasannya seperti itu. Jadi kalau mau diperinci sebenarnya modal awal ya saldo awal untuk modal kita akan selalu tetap 100.000 ya kan, ditambah dengan ini ibaratnya ya laba periode berjalan ya kan, ditambah laba periode berjalan ditambah dengan laba saat ini kan ibaratnya seperti itu. Nah, jadi saldo awal 100.000 tambahkan dengan 270.200 yaitu saldo laba dari periode berikutnya. Periode sebelumnya, sorry. Karena ini ya template-nya di latihan soalnya itu laporan perubahan ekuitasnya langsung saldo awal ditambahkan dengan laba bersih sekarang. Nah, kan gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Tapi kalau diperinci ya nanti ada saldo awal, kemudian saldo laba periode berjalan, sama ada laba bersih sekarang gimana dikurangi, di sini ada dikurangi dividen. Ketemu 695.030? Iya. Oke. Yang lainnya? Berarti berarti itu saldo akhirnya segitu ya, Pak? Ya, jadi saldo akhirnya adalah 695.030. Yang lainnya bisa dipahami? Oke, saya anggap paham ya kalau tidak ada yang bersuara ya. Oke, sehingga laporan posisi keuangan itu nanti berdampaknya perubahannya adalah di ekuitasnya berarti ya. Tadi untuk asetnya berapa? Total aset. Total aset 837.250. Oke. Terus untuk di liabilitas dan ekuitas? 62.220. Oke, liabilitas jangka panjangnya? Utang yang apa, Pak? Utang bank? Utang banknya 80.000. Oke. Terus untuk modal saham Anda masukkan berapa? Ya, yang saldo akhir dari perubahan ekuitas itu. 695.030. Tadinya kan 424.830. Ah, Karena mhm, salah. mhm. Nah, jadi saldonya sama ya, 837.250 ya. Ini kalau modal sahamnya berarti ditulis yang itu 695 itu. Enggak, Yang apa berarti?
Jadi yang untuk di modal saham itu yang kalian masukkan adalah 100 cuman. Malah cuma 100.000 itu. 280 200 Mbak yang Eh, dimasukkan. 200 berapa, Pak? 280 200. Itu dari mana? Itu dari mana? Yaitu dari 370 200 dikurangi 90.000. 370 dikurangi 200 dividen. dikurangi dividen sebesar 280 200. Bentar, Pak. Ya. Nah, jadi modal sahamnya adalah itu yang keluar angkanya, teman-teman. Nah, 280 200 ya. ya. Terus saldo labanya kalian isi 414 830. Bentar, Pak. Hmm, 280. Yang 200. saldo labanya, Saldo labanya tetap 414 830 dimasukkan. oh alah, saldo. Nah, Yang tak input yang 270 200 yang laba ditahan itu, Pak. oh gitu ya. Jadi, nah, jadi kalau Kal- pakai cara ini 280 200 ditambah 414 830 tetap kan 695 030 total ekuitasmu. Bentar, Pak. Coba. Iya, sama. Sama, ya dah. Nah, itu. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya tetap 837 250 kan? Mm-mm. Iya, Pak. Nah, nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Memang saldo akhir kalian menunjukkan 695 030 ya. Tapi 695 030 itu ketika kalian masukkan di laporan posisi keuangan yang di soal itu, dia minta diperinci. Pembentuk angka 695 030 itu adalah dari modal saham dan saldo laba. Modal sahamnya adalah dari 370 200 dikurangi dengan dividen sehingga nominalnya jadi 280 200. Saldo labanya yaitu saldo laba sekarang sebesar 414.830. Jadilah ketika 280 200 tambah 414 830 ketemulah 695 030. Gitu ya. Oke. Yang Pak, lainnya bentar. bisa ikutin enggak? Aman? Pak, sebentar. Yang apa? Tak ulangi yang perubahan ekuitas itu ya. Oke. Yang saldo awalnya 370 200. Hmm. Terus apa laba bersih dikurangi dividen, benar. Iya, Itu yang laba bersihnya 414 830 iya. dikurangi dividen 90, jadi Hmm. totalnya 324 830. Hmm. Berarti nanti saldo akhirnya 370 200 ditambah dari 324 830 itu. Iya, kan jadinya 695 030 kan? Ya, Pak. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya nanti kalau laporan neraca ini untuk yang ekuitas ini kan formatnya kan tergantung perusahaannya ya teman-teman ya. Kebetulan di sini maksudnya itu kayak gini. Terkadang ada perusahaan yang dia itu modal saldo apa modal awal tuh tidak akan pernah berubah. Jadi kalau di neracanya ya modal awal, kemudian nanti bakal ada laba periode berjalan, kemudian laba periode saat ini, ya kan, kemudian ada dividen. Nah, ketika itu diperinci, maka ya Anda akan menuliskannya secara terperinci. Jadi ada 100, ada 270 200, kemudian ada 414 830, dikurangi dengan 90.000, ketemulah ekuitasnya sebesar 695 030. Ada lagi yang model kayak gini. Template-nya langsung total modal sama saldo laba saat ini berapa. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya penulisannya adalah secara total ekuitas kita akan sama dengan laporan perubahan ekuitas. Hanya saja bagaimana tergantung dengan template di ekuitasnya itu menyediakan akun apa aja. Kita tinggal memasukkan nominalnya, maka total ekuitasnya tetap akan sama dengan total dari laporan perubahan ekuitas. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, teman-teman yang lain aman?
Pak. Oke. Ya, Mbak Sefti? Aman. Oh, aman. Oke. Oke. Nah, Ini ini mau tanya ya, beberapa, Pak. dia Mau tanya aja. nanya, Hmm. kan, tapi bukan masalah ini ya, Pak. Apa itu? Kan retur penjualan itu umpama bulan ini penjualannya, Hmm. terus sudah dibuat laba rugi. Hmm. Lalu kemudian tapi itu penjualannya secara kredit ya, Pak. Di bulan Hmm. ini secara kredit, udah dibuat Hmm. laporannya. Kemudian Hmm. di bulan berikutnya si customer ini mau meretur penjualan. Sementara kan Hmm. nominal retur itu mengurangi penjualan toh, Pak. Hmm. Kalau di bulan berikutnya gimana ya dalam pembuatan laporannya? Itu biasanya tergantung ini, Mbak. Biasanya kita melakukan kebijakan perusahaan itu kan biasanya retur itu tidak bisa, Mbak, jarang ya. Setahu saya itu kan retur itu kan ada batasannya, Mbak ya. Jadi kapan kita bisa melakukan retur gitu kan ya. Tapi ketika memang retur itu ada jarak waktu, ya otomatis itu nanti retur itu akan tetap ini ibaratnya ya. Returnya itu nanti dia akan menjadi apa namanya, pengurang ya, penyesuaian untuk di penjualan kita jadinya nanti. Tapi kan udah di jurnalnya sudah ditutup toh, Pak. Sudah ditutup, cuman kan penjualan bulan ini kan masih ada kan, otomatis kan itu akan berdampak pada penjualan kita pada bulan ini. Jadi itu mengurangi penjualan di bulan berikutnya. Karena kan nanti kan ketika ada pengembalian retur, otomatis nanti retur itu kan akan ini ya, ibaratnya nanti kan dia akan mengurangi beban pokok juga, akan menambah anu ya, mengurangi beban pokok kan ya, mengurangi beban pokok ya kan, akhirnya penjualan juga nggak anu, persediaan kan juga kembali lagi jadinya. Hmm. Berarti retur penjualan di bulan kemarin itu mengurangi penjualan di bulan berikutnya. Ya kalau memang returnya dilakukan pada bulan saat ini. Enggak, posisinya tuh umpama penjualannya di Ya, bulan ini. retur kan penjualannya, misalkan penjualannya di November, gitu kan ya. Kemudian returnya di Desember, gitu kan ya. Ya maksudnya gitu, Pak. Nah, ya itu otomatis kan penjurnalnya dia akan mengurangi ini akhirnya. Apa namanya, dampaknya kan akan mengurangi penjualan kita pada bulan ini. Karena penjualannya kemarin kan sudah ditutup. Oh, Tapi ibaratnya nanti dia itu ketika menjadi laporan tahunan kan aman-aman aja, tidak akan ada masalah. iya sih, Pak. Hmm. Karena itu kan biasanya kan nanti ada ini ya, ada catatan atas laporan keuangan kan, kan seperti itu. Kok penjualan kita menurun kenapa? Nah ini karena penjualan kita menurun karena adanya beberapa retur dari penjualan dari periode sebelumnya atau apa, kan seperti itu nanti akhirnya. Ya betul betul, Pak. Hmm. Ya, oke. Ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, kita akan ke jurnal penutup ya. Nah, ini jurnal penutup. Nah, di sini untungnya tidak ada jurnal pembalik ya. Jadi kita selesai di jurnal penutup untuk yang dagang ini. Oke, yang pertama yang kita tutup apa aja? Yang kita Penjual, tutup penjualan pada retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, ikhtisar laba rugi. gimana itu penjurnalannya? Penjualan pada Sebesar? penjualannya 2.227.850. Terus? Retur dan potongan penjualannya di sisi kredit 64.500, Hmm, diskon penjualan 40.000, ikhtisar laba ruginya 21.23.350. Kita coba kunci itu dulu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita mau nutup apa bebannya? Beban Nah, ikhtisar laba ruginya berapa yang dibeban? 1708520. Oke. Kemudian selanjutnya kan kita menutup ikhtisar laba rugi ke saldo laba kan ya? Iya, Nah, ini nominalnya berapa? 414830. Dari mana? Itu kan soalnya apa? Bentar. Ya,
Itu dari laba bersihnya itu. Nah, benar. Tapi secara logika di sini, Mbak, ketika ikhtisar laba rugi yang di penjualan dikurangi dengan ikhtisar laba rugi yang di beban, itu nilainya haruslah 414.830. Hmm. Sama enggak? Akun ikhtisar laba rugi yang di penjualan, yang buat nutup penjualan, dikurangi dengan akun ikhtisar laba rugi yang di beban. Itu nominalnya harus 414.830. Itu di mana, Pak? Tadi kan banyak kan nutup penjualan pada retur, pada diskon, pada ikhtisar Iya. laba rugi kan? Nah, Iya, ikhtisar laba ruginya itu berapa nominalnya? yang penjualan Yes. 2123.350. Nah, kurangkan dengan ikhtisar laba rugi yang di beban. Yang 1.700.000 tadi. Nominalnya berapa? 414830. Yang 2.100.000 tadi dikurangi 1.700.000. Iya. Ketemu 414.830. Iya. Nah, itu ya. Jadi kalau dari saya itu biasanya penjualan langsung pada ikhtisar laba rugi, teman-teman. Ya, jadi penjualannya 2.227.850, kita tutup langsung nominal penjualannya itu sebesar 2.227.850, teman-teman. Karena nominal penjualannya adalah 227.850. Nah, kita tutup pada ikhtisar laba rugi. Ya kan? Nah, akhirnya sama 2 juta di 2.227.850 dikurangi dengan 2.227.850. Ibaratnya penjualan sudah habis, ya kan? Muncullah ikhtisar laba rugi sebesar 2.227.850, ya kan? Kemudian ketika menutup beban ikhtisar laba rugi itu kalau di saya adalah 1.813.200. Loh, kok beda, Pak? Bedanya diskon sama retur itu kita tutup di beban. Hmm. Karena kan penjualan aslinya kan retur sama diskon itu ada di debit kan? Iya. Nah, jadi kita tutupnya dia itu di bagian beban. Jadi setelah Bentar. ada beban gaji, beban sewa, beban depresiasi dan bla 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 bla, beban pokok penjualan, barulah di bawahnya ada retur sama diskon. Hmm. Jadi nominal penjualan sama kan yang pertama penjualan pada ikhtisar laba rugi. Nah, itu nominalnya sama sebesar 2.227.850. Iya. Kalau yang dari Hmm? jumlahnya ya 44830. Nah, nah, kemudian di apa namanya ketika kita menutup beban, nah kayak tadi retur sama diskon penjualan mbaknya itu ada di penutupan ketika kita menutup beban. Berarti yang retur sama diskon tak taruh di beban ya, Pak? Ya gitu, taruh di beban. Jadi sama aja kok sebenarnya. Ya, cuma di sini ibaratnya kita ngukur karena kita menutup akun penjualan kita kan ya 2.227.850 kan gitu kan ibaratnya. Nah, sehingga retur dan diskon mbaknya masukkan di ketika menutup beban. Jadi nanti penjualan sama ikhtisar laba rugi untuk penjualan nominalnya sama 2.227.850. Kemudian ketika menutup beban ikhtisar laba rugi bebannya 1813020. Nah, itu karena bebannya bertambah ada retur dan diskon penjualan juga. Tinggal dipindah aja. 1813020. Hmm. Dikurangi juga sama kok 414.830 dia. Iya, iya, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir ada jurnal penutup apa lagi? Cuma Setelah 3. cuma 3, 4 seharusnya. Oh, apa? Hmm. Dividen, jangan lupa dividen untuk ditutup. Jadi dividen itu kita tutup, yaitu dengan kita menutupnya ke saldo laba. Jadi tadi ikhtisar laba rugi 414.830 pada saldo laba 414.830, ya kan? Kemudian ada lagi satu jurnal penyesuaian terakhir yaitu saldo laba pada dividen sebesar Rp90.000 gitu.
Ada 4, Pak, ya. Iya, ada 4. Gimana teman-teman? Dividen tuh harus ditutup ya, Pak? Yang apa? Akun dividen tuh harus ditutup ya? Akun apa itu? Dividen. Akun dividen ya ditutup. Karena kan dividen juga cuma buat di periode itu aja. Jadi akun dividen juga kita tutup. Oke. Kemudian kita ke daftar saldo penutup. Ya, kasnya sama ya. Berapa nominal totalnya? Berapa totalnya untuk daftar saldo penutup? Setelah penutupan ini ya, Ya, berapa? 1.072.850. Salah. Juta? Dapat dari mana itu? Kan totalnya ini, setelah penutupan ini. Setelah penutupan, kas di BNI 48962 tetap ya. Ya, Tandakan 94850, ya, barang dagang jadi 397038, ya, asuransi dibayar di muka 7.500, ya. uang toko 1.500, peralatan toko 313.000, Mhm. akum depresiasi toko 75.600, Ya, peralatan kantor 120.000, akum depresiasi peralatan kantor 70.000, hutang dagang 55.400, hutang gaji 2.000, beban yang masih harus dibayar 1820, hutang bank 80.000, hutang bunga 3, modal saham 100.000, saldo laba 595.030. Bedanya di mana? ya itu saldo laba itu. Laba. Nah, coba Baik, apa yang membuatnya beda? Pak. Yang saldo laba tadi berapa, Pak? 595.030. 595.030. Ayo, coba dapat dari mana itu kira-kira? Ayo, dapat dari mana? Dari itu, Gimana? yang saldo laba awalnya kan 270, 200 ditambah Hmm? Hmm? dari laba bersih dikurangi dividen. Iya, betul. Dari situ ya. Hmm. Jadi saldo laba itu kan waktu di buku besar kalian, ya saldo labanya itu kan 270.200 di buku besarnya kan nominalnya segitu, ya kan?
Kemudian karena kalian tutup ke ada yang saldo laba yang ini ya, yang baru, yaitu nanti kan akan ada di kredit lagi sebesar 414.830. Berarti kan 270.200 tambah 414.830. Terus dikurangi dengan yang dividen tadi, karena kan dia itu menutup ini ya, menutup dividen ini kan kepada saldo laba. Otomatis kan saldo laba pada dividen sebesar 90.000. Berarti kan di buku besar kalian bakal muncul di debit sebesar 90.000 untuk segi saldo labanya. Otomatis 270 dikurangi 414 ditambah sorry 270 tambah 414 dikurangi 90, ketemulah 595.030. Totalnya jadinya Oke, bentar. Hmm. Pak, yang apa itu? Tadi gimana? kan jurnal penutupnya kan ketambahan apa dividen itu ya. Ya, Yang di buku besarnya nggak dimasukin di akun dividen, tapi di akun saldo laba gitu. kan karena ini ya, karena jurnalnya ada saldo laba pada dividen, otomatis kan buku besarnya akan berdampak ke akun saldo laba sama ke akun dividen kan? Berarti, oh, berarti yang dividen ada dicatat juga, yang saldo laba juga dicatat. Hmm. Oh iya iya. Jadi ibaratnya kan ketika kalian melakukan jurnal penutup ini kan muncul akun-akun kan. Nah, semua akun yang ada di jurnal penutup ini akan kalian tutup ke buku besar. Jadi nanti penjualan yang awalnya kredit ya kan, nanti kalian akan membuat di posting ke buku besar yaitu jurnal penutup penjualan sebesar langsung 2.227.850, saldonya langsung jadi nol. Nah kan gitu. Kemudian sama ikhtisar laba rugi, nanti muncul akun baru ikhtisar laba rugi, nanti ditandingkan sama ikhtisar laba rugi yang di ketika menutup beban, jadilah 414.800. Nah itu kan. Kemudian nanti ada ini ya, ada kita menutup lagi, ya kan, menutup akun ikhtisar laba ruginya ke saldo laba. Muncullah nanti kalian posting buku besar ikhtisar laba rugi sebesar di debit 414.830, wis ketutup nol akun ikhtisar laba rugi, muncullah akun saldo laba, kan seperti itu. Kemudian karena ada pembagian dividen, akhirnya dividen itu dibagi dengan mengambil saldo laba tersebut. Otomatis nanti akun saldo labanya akan berkurang 90.000, dividennya juga akan tertutup sebesar 90.000. Nah, gitu ya. Yang dividennya nanti yang di buku besar jadinya nol, Pak ya. Ya, jadinya nol juga dia. Terus yang saldo laba itu kan punya aku kan totalnya yang di buku besar 685.030. Soalnya tadi kan nggak Hmm. ada dividen itu. Berarti Ya, dividen 90 itu ya, dikurangi maksudnya. ya dikurangi 90 itu jadilah 595.030. 30 ya. Nah, gitu ya. Nah, 595.030 itulah yang nanti akan muncul di akun saldo laba di daftar saldo penutup. Tuh. Oke, itu adalah akhir dari untuk sektor dagang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Pak, yang tadi neraca saldo setelah penutupan berarti totalnya tadi berapa, Pak? 982.850. 982 850. 850. Oke, sama ya. Ya. Oke. Nah, itu adalah untuk ini ya, teman-teman ya, terkait dengan perusahaan dagang. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ada yang apa namanya, ada yang keliru-keliru, silahkan bisa diperbaiki, atau mungkin tadi sudah ikut ngikutin juga pasti sudah langsung diperbaiki di Excel-nya. Nah, sekarang teman-teman, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Karena setelah ini saya langsung bahas untuk proyek UAS kita. Gak ada ya? Oke. Oke, teman-teman.
saya akan mengirimkan ini ya, latihan soalnya, lebih tepatnya ini ya, project untuk UAS kita. Jadi ini sama, soalnya tidak ada yang saya rubah, jadi maksudnya sama dengan yang di teman-teman di offline ya. Karena semua soal itu saya ambil dari bukunya langsung, jadi ini di chat akan saya kirim. Mana ya? Nah ini dia, project UAS. Oke, nah saya kirim di grup, dia lagi OTW. Oke, sudah masuk ya di chat Zoom ya. Nah, di chat Zoom sudah ada. Kemudian saya akan kirim kertas kerjanya. Sebentar ya. Kertas kerjanya ada di ini. Jadi nanti teman-teman apa namanya? Ini akan menjadi project UAS teman-teman semuanya, yang dimana nanti sama seperti dengan teman-teman di offline ya, itu nanti akan kita kumpulkan di tanggal 24 Januari. Ya, jadi maksimal di tanggal 24 Januari, karena kan kita sudah mulai UAS tanggal 20 ya. Cuman di sini saya kasih waktu teman-teman sampai hari Jumatnya tanggal 24 untuk pengumpulannya. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan kirimkan terkait dengan ininya, apa namanya, kertas kerjanya. Saya kirimkan di chat Zoom juga. Oke, oke, itu adalah eh, kertas kerja dan juga soalnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ bahwa ntar saya juga ikut buka juga ya. Oke, saya tak juga buka apa namanya soalnya juga, karena kalau lihat di buku ini bola. Jadi kalau yang buku, wah itu apa project UASnya bakal bolak-balik gini ya. Jadi bakal ribet. Kalau teman-teman ini sudah saya scan-kan ya untuk soalnya. Jadi insya Allah apa namanya sudah ke-scan semua. Jadi saya share screen dulu aja. Jadi ini selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan project UAS teman-teman. Oke. Oke, sudah keluar ya, sudah muncul ya. Nah, jadi nanti kalian ketika membuka ininya teman-teman, membuka PDF-nya, itu tampilannya akan seperti itu ya. Jadi, nah, tampilannya akan seperti itu. Jadi ini adalah saya scan-kan langsung dari bukunya, ya, dari bukunya langsung. Nah, ini jadi perbedaannya apa? Jadi di sini sebenarnya kita akan tetap di ini ya, sektor dagang. Perbedaannya adalah kita tidak akan menggunakan jurnal umum di sini, tapi kita akan menggunakan yang namanya jurnal khusus. Ya, nah nanti akan saya terangkan jurnal khusus itu akan seperti apa. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini nah ada ininya. Nah, ini ada pengantar kasusnya ya. Ada pengantar kasus, sudah seperti biasanya, ada laporan posisi keuangannya. Kemudian di sini ada informasi-informasi ya. Jadi dia lebih lebih kompleks ya teman-teman ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena itu waktu pengerjaannya akan lebih lama juga daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada piutang dagang ya. Piutang dagang terdiri atas penjualan bulan Oktober kepada pelanggan tetap menjadi fasilitas. Nah, itu seperti ini. Ya, terminnya sudah ada. Nah, kemudian ada informasi-informasi lainnya ya. Jadi ada persediaan barang dagang, ada di sini harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Karena di sini nanti
penjualan sama penghitungan harga pokoknya kalian bakal ngitung berdasarkan tabel-tabel ini ya. Jadi nanti di sini teman-teman silakan kerjakan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nanti di minggu depan kita akan kasarannya pertemuan minggu depan tuh kita akan lebih ke ini ya, update progress, ada kesulitan seperti apa dan lain sebagainya. Cuman perbedaannya saya tidak akan eh, ini ya memberikan informasi yang terlalu, maksudnya informasi yang terlalu detail seperti pembahasan. Jadi kita tidak akan ada pembahasan karena ini juga project UAS. Tapi di sini saya akan membantu misalkan ketika teman-teman ada kebingungan dalam mengerjakan dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi karena ini juga project UAS, ini akan menjadi nilai UAS saya ya. Jadi nanti teman-teman ketika ada yang dibingungkan bisa langsung ini aja ya, di minggu depan bisa langsung kita bahas tipis-tipis lah ya. Jadi bukan lebih kayak totalnya jadinya berapa Pak, totalnya jadinya berapa Pak, enggak seperti itu, tapi bingungnya di mana, nanti akan seperti apa. Nah itu ya. Oke, jadi teman-teman ini juga bisa kan melihat transaksi bulan November ya. Nah tapi teman-teman bisa lihat di sini bahwa di tiap transaksi itu tidak ada nominalnya. Ya, jadi kayak ini contohnya. 2 November membayar utang pembelian bulan Oktober kepada Brownies Gobin gitu ya. Dan membayar gaji karyawan gitu-gitu toh ada nominalnya. Loh Pak, terus yang di jurnal apa? Nah, teman-teman nanti bakal lihat ke bawah. Ini bagian akun ya teman-teman ya. Jadi pastikan nanti akun-akun yang kalian buat itu akan seperti ini ya, mengikuti itu. Kemudian penyesuaian ini nanti aja ya, soalnya sudah sama aja ya penyesuaian-penyesuaian. Kemudian, nah, kalian lihatnya itu di mana? Bukti-bukti. Jadi di soal tadi kan tidak ada nominalnya. Nominalnya di mana, Pak? Nominalnya di bukti-bukti ini. Nah, ini dia. Kalian akan membaca bukti transaksinya. Ya, jadi bukti transaksinya. Nah, bukti transaksinya ini urut ya. Kebetulan urut bukti satu. Berarti bukti satu ini adalah atas transaksi nomor satu. Ya kan? Tadi ada transaksi nomor satu adalah apa tadi transaksi nomor satu? Membayar hutang pembelian bulan Oktober. Nah, ini adalah buktinya. Nominal-nominalnya, kemudian nanti akun apa aja yang terkait. Nah, teman-teman akan lihat di sini. Ya, akan melihat dari buktinya ini. Nah, jurnal khusus, teman-teman, itu ada 4. Ya, yaitu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, sama jurnal kas keluar. Ada 4 itu. Nah, itu sama. Kalau kalian buka Excel-nya, akan ada 4 jurnal khusus itu yang akan kita pakai. Yang perlu teman-teman ketahui adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu mencatat jurnal pembelian itu hanya mencatat transaksi pembelian kredit. Jadi ketika ada transaksi pembelian kredit, itu akan kita masukkan di jurnal pembelian. Ya, diingat ya. Kemudian jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu hanya mencatat transaksi penjualan secara kredit. Oke. Nah, kemudian jurnal kas keluar itu mencatat semua pengeluaran yang dibayar secara tunai. Ya. Kemudian jurnal kas masuk Maaf, otomatis yang kas keluar tadi apa? jurnal kas keluar itu adalah pengeluaran yang kita bayar secara tunai. Jadi kalau misalkan pembelian tunai, nah itu akan masuk ke jurnal kas keluar. Tapi kalau pembelian kredit akan masuk ke jurnal pembelian. Oke, kemudian ada namanya jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk ini adalah semua transaksi yang berkaitan dengan pemasukan kas, ya, secara tunai. Berarti penjualan secara tunai. Nah, kayak gitu-gitu itu akan masuk ke jurnal kas masuk. Nah, itu ya. Jadi penjualan tunai atau cash. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini saya stop share dulu ya. Kemudian saya akan share screen untuk Excel-nya. Excel-nya. Oke.
Nah, ini Excelnya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di jurnal pembelian, teman-teman bisa lihat jurnal pembelian ini ya, dia sudah ada tanggal, nama pemasok, referensinya, sama sudah ada akun persediaan dan utang dagang. Nah, jurnal khusus ini seperti ini teman-teman. Jadi jurnal khusus itu intinya adalah dia ini mempermudah kita dalam melakukan pencatatan transaksi yang terus-terus berulang. Jadi misalkan kayak perusahaan dagang, ya, dia itu kan penjualan itu kan merupakan ini ya, penjualan barang dagang itu kan merupakan bisnis utamanya, ya kan? Nah, sehingga jurnal khusus ini akan mempermudah. Kenapa? Karena di sini jurnal pembelian kredit atau jurnal penjualan kreditnya sudah ada semua akunnya. Jadi di sini kalian tinggal masukin nominalnya aja. Misalkan nominalnya 450.000, tinggal masukkan aja. HPP sama persediaan kan pasti nominalnya sama. Misalkan 350.000. Nah, akan seperti ini. Jadi di sini cuma nominal-nominal aja. Kalian tidak akan membuat jurnal-jurnalnya lagi. Nah, itu jadinya ya. Maaf, Ya, monggo. berarti itu dari semua transaksi itu kita pilih mana yang masuk jurnal pembelian, mana yang masuk jurnal Ya. penjualan gitu ya. Betul. Nah, misalkan ya, kalau teman-teman lihat yang transaksi pertama, saya tak buka juga, ini saya tunjukkan ininya ya. Nah, misalkan ya, apa namanya yang pertama nih. Nah, yang pertama itu kan kita kalau lihat buktinya pertama, sih tak lihat soalnya sih, Rek. Tak sambil buka bukunya, jadi biar saya nggak bolak-balik share screen dan tutup share screen juga. Nah, yang pertama nih, membayar hutang pembelian bulan Oktober kepada Brownies Gobin. Nah, kan seperti itu kan. Nah, kemudian ya kan, bukti transaksinya itu adalah untuk faktur di bulan Oktober, ya kan, terkait dengan perintah pembayaran. Ya, di sini jurnalnya adalah kodenya adalah BKK atau bukti kas keluar. Ya, nah sebesar 1.710.000 kalau teman-teman lihat di bukti transaksinya. Nah, kira-kira ini masuk ke jurnal mana? Jurnal pembelian kah atau ke jurnal pengeluaran kas? Yang mana? Transaksinya kredit nih di bulan Oktober. Sekarang kita bayar. Berarti masuknya ke jurnal mana? Jurnal kas keluar. Benar sekali. Ya, karena jurnal transaksinya, transaksi di jurnal pembeliannya itu sudah dicatat di bulan Oktober. Nah, ini dia itu adalah membayar atas faktur itu tadi. Ya, otomatis nanti teman-teman akan mencatatnya di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini ya. Nah, nanti tinggal tanggalnya tanggal berapa, teman-teman tulis ya, nomor buktinya silakan ditulis. Nah, nanti nama pemasok atau akunnya di kredit. Nah, tadi kan ada nama pemasoknya ya. Nama pemasoknya tadi kalau nggak salah Gobin ya, Brownies Gobin ya. Tulis aja di sini. Ya, Brownies Gobin. Nah, ini ya. Kemudian referensi posnya karena tidak ada ininya, dikosongkan aja, enggak apa-apa. Kemudian akun lainnya enggak ada. Nah, hutang dagangnya, nah tinggal teman-teman lihat ya, hutang dagangnya di sini adalah 1.800.000. Ya tulis di sini 1.800.000. Nah, ya toh. Terus kas di BNI-nya berapa? Nah, karena ada diskon, berarti kas di BNI-nya adalah 1.710.000. Persediaan atau diskon pembeliannya sebesar tadi diskonnya sebesar 90.000. Wis, itu jadinya. Ya. Nah, jadi kita tinggal masuk-masukin ini aja. Ya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan. Nah, kemudian juga ada di sini juga ada latihan yaitu ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini adalah selama ini kan kita cuma buku besar. Nah, di sini ada buku besar pembantu di mana buku besar pembantu ini akan membantu kita untuk menghitung terkait dengan akun piutang dan akun utang. Ya. Jadi nanti saldo dari seluruh akun piutang ini ketika dijumlah harus sama dengan
ketika di buku besar piutangnya. Nah, itu ya. Nanti sama bakal di sini. Kayak nanti apa namanya saldo dari keseluruhan utang dagang. Jadi utang dagangnya Brownies Bobin, Anissa Cookies sama Keripik Hari, saldonya itu ketika ditotal itu harus sama dengan buku besarnya di utang dagang di buku besar. Itu ya. Kemudian ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, kertas kerja ya. Laba ruginya mau kayaknya lupa nggak saya tuliskan ini. Oke, laba rugi. Nah, kemudian di sini ada perubahan ekuitas juga ini. Nah, ini ya, ada posisi keuangan. Nah, ini ya. Kemudian ada jurnal penutup dan ada neraca saldo penutup. Ya, sepertinya ini yang terbaru tadi nggak ke save teman-teman. Jadi nanti akan saya kirimkan lagi ya. Yang nanti perubahan ekuitasnya sudah ada akun-akunnya, laba ruginya juga sudah ada akun-akunnya, dan nanti juga akan saya bantu juga biar sama dengan biar sama dengan teman-teman yang di online di offline ini nanti untuk nomor tanggal sama nama pemasok akan sudah keisi ya di sini juga jadi untuk nomor apa namanya nama pelanggan dan lain sebagainya nanti sudah terisi teman-teman tinggal ngisi untuk akun-akunnya aja gitu ya jadi nanti biar sama dengan teman-teman yang di offline. Oke, nanti ini akan saya update lagi. Sepertinya yang update nanti saya cari dulu karena namanya sama takutnya eh, ketumpuk atau gimana tadi waktu saya bikinkan versi Excel-nya. Nanti saya cek lagi. Jadi nanti akan saya kirimkan yang terbaru ya teman-teman ya. Ingatkan saya maksimal besok biar bisa saya kirimkan ya. Maksimal besok sore lah ya. Nanti saya tolong diingatkan ya. Siapa aja nanti teman-teman untuk mengingatkan saya untuk nge-share ulang file Excel-nya ya. Tapi setidaknya di sini untuk apa namanya gambarannya teman-teman sudah dapat ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin soalnya, kemudian cara pengisiannya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di minggu depan kita akan melihat progres teman-teman seperti apa. Kemudian jika ada kesulitan nanti teman-teman bisa share screen, Pak, saya seperti ini, bingungnya seperti ini. Atau saya nanti yang bisa share screen dan lain sebagainya. Kemudian nanti akhirnya teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan. Nanti langsung tanggal 24 teman-teman bisa kumpulkan apa namanya tugasnya. Jadi nanti ketika tanggal 24 kalian akan mengumpulkan 3 file ya teman-teman ya. Yang file pertama adalah untuk untuk perusahaan jasa, kemudian yang kedua adalah untuk perusahaan dagang yang tadi kita bahas, yang ketiga adalah untuk proyek UAS. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara ini? Atau nanti mau mungkin nyoba dikerjakan dulu gitu ya. Nanti kalau ada bingungnya mungkin minggu depan yang bakal banyak pertanyaannya. Ya, Ya Pak, dipelajari dulu. pelajari dulu ya. Jadi intinya di sini jurnal khusus ini enaknya teman-teman nggak perlu bikin-bikin jurnal-jurnal, tapi tinggal masukkan angka-angkanya. Nanti yang kalian posting ke buku besar itu cuma totalnya aja teman-teman. Misalkan kayak gini contohnya. Tak coba share lagi tadi ya. Karena biar ini aja ya, maksud saya biar mempercepat aja, tapi nanti untuk realnya di lapangan jangan sampai seperti itu gitu ya. Ini cuma untuk apa mempermudah teman-teman dalam mengerjakan saja. Jadi misalkan seperti ini di jurnal pembelian. Nah ini kan sudah ada akun persediaan sama utang dagang ya. Nah nanti yang kalian posting ke buku besar cukup totalnya aja. Total dari keseluruhan. Misalkan semua transaksi sudah kalian masukkan dan saldonya misalkan 1 juta gitu ya. Nah 1 juta ini yang nanti akan kalian masukkan ke buku besar persediaan sama buku besar utang dagang. Ya, kecuali kalau buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar pembantu kan dia per ini ya, dia per apa namanya? Dia per ini ya. Kalau misalkan utang ada Brownies Gobin, ada Anissa Cookies, ada Keripik Hari, nah itu harus sendiri-sendiri. Ya, tapi untuk buku besar, saya apa namanya bisa dipermudah dengan cara langsung totalnya aja. Sama jurnal penjualan juga seperti itu.
Ini nanti totalnya berapa, di sini totalnya berapa. Nah, itulah yang akan kalian posting ke buku besarnya. Ya. Kemudian sini juga jurnal penerimaan kas. Nah, kalau ada akun yang berbeda di sini ya otomatis yang agak ribet nanti di penerimaan kas sama pengeluaran kas. Ya, karena apa namanya di sini ketika ada akun yang tidak ada di sini, akun lainnya ini, nah kalian nanti akan apa namanya membuat ininya apa akunnya tersendiri. Otomatis ketika seperti itu kalian harus apa namanya memasukkannya sesuai dengan akunnya itu apa yang dipakai. Nah, kan kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman untuk project UAS kita. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah, jadi silahkan bisa teman-teman pelajari terkait dengan project UAS-nya ini ya, bisa teman-teman pelajari, kemudian kalian kerjakan dulu sesuai dengan pemahaman teman-teman. Nah, nanti apa namanya minggu depan ya, minggu depan akan kita bahas ya. Jadi nanti minggu depan akan kita bahas. Nanti teman-teman ada kesulitan apa ketika mengerjakan, karena sebenarnya yang ribetnya itu adalah di jurnal khususnya, karena itu hal yang baru ya, jurnal khususnya, tapi tidak akan terlalu ribet ya kan, karena sebenarnya akun-akunnya sudah ada ya. Apa namanya nanti juga ribetnya lagi adalah ketika melihat buktinya ya, karena kemarin kita soal sudah langsung ada nominalnya. Nah, di ini mungkin akan lebih sedikit real karena akan ada bukti transaksi ya. Karena nanti kalian harus bisa membedakan yang mana faktur itu biasanya digunakan untuk transaksi kredit ya kan, sedangkan kayak BKK ataupun BKM itu biasanya untuk terkait dengan yang tunai ya. BKK berarti pengeluaran tunai, BKM berarti pemasukan secara tunai. Tapi biasanya kalau udah faktur, nah kemudian ada yang namanya juga voucher. Nah, itu biasanya terkait dengan kalau faktur biasanya terkait dengan transaksi kredit. Kalau misalkan voucher, nah itu biasanya terkait dengan pembayaran secara internal biasanya. Biasanya kayak pembayaran gaji dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi biar teman-teman tahu perbedaannya seperti apa sehingga teman-teman juga mendapatkan pengalaman yang baru dan nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Seperti itu ya. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Belum, Pak. Belum ya. Mungkin minggu depan yang bakal banyak pertanyaan. Iya. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini kayaknya ada yang sudah datang juga, ada Trisna ya. Oke, berarti di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Cuman ada 6 ketambahan tadi kayaknya ada Trisna ini ya. Berarti cuma ada satu yang nggak hadir. Jadi sekali lagi yang Excel nanti akan saya update teman-teman ya untuk teman-teman lebih mudah dalam mengerjakannya. Lebih ini ya. Biar tadi kan ternyata yang laba rugi kok masih kosong, kemudian yang perubahan ekuitas kok masih kosong. Nah, nanti biar saya update lagi. Sepertinya tadi saya waktu nge-save ketumpuk atau seperti apa nanti saya coba ini. Nanti saya tolong diingatkan ya supaya teman-teman juga bisa segera mengerjakan maksimal besok lah ya saya kirimkan. Baik, kalau begitu saya akhiri teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas ataupun selamat beristirahat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hmm.